pada saat kemarin debat Capres kemarin, benar paslon 01 dan 03 kita tidak bisa tampilkan bahwa selama kurun waktu 4 tahun terakhir ini apa yang sudah dilakukan oleh oknum Menteri Pertahanan ini untuk meningkatkan kinerja kementeriannya, untuk meningkatkan kesejahteraan prajuritnya, untuk meningkatkan teknologi pertahanan kita, baik itu yang fisik baik atau cyber, apa yang sudah dilakukan. Terus sejauh mana Kementerian Pertahanan ini sensitif terhadap isu-isu yang terkait dengan menjaga garis batas pertahanan kita, baik itu darat, laut, udara maupun di cybernya. Nah ini kan tidak terlihat bahwa sang Menteri Pertahanan ini, ya kan, bagi saya ini kenapa saya bilang sang, karena merasa jumawa bahwa apa yang sudah dilakukan beliau selama 4 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini lebih bagus dibandingkan Menteri-Menteri Pertahanan sebelumnya. Nah, ini kan jumawa ini yang menurut kita harus dihentikan. Kalau seandainya memang ada prestasi yang luar biasa, kinerja yang boleh dikatakan outstanding Menteri Pertahanan ini, harusnya disampaikan. Di zaman kami sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, ya kan? Kemudian apa indikator mengatakan bahwa program-program yang dilakukan oleh oknum Menteri Pertahanan ini berhasil? Dia sampaikan indikatornya. Bahwa capaian kami, target kami misalnya 80% dari investasi atau pembelanjaan modal, kami sudah mencapai 79% atau mungkin melewati tersebut. Sehingga di akhir tahun, karena dia sudah melebihi dari capaian pembelanjaan modalnya dia, harusnya kan dia bilang indikator keberhasilannya adalah bahwa pembelanjaan modal, pembelian alat pertahanannya, baik itu terkait dengan alat perangkat keras, perangkat lunak atau SDM-nya, maka dibutuhkanlah tambahan 356 triliun di akhir tahun. Nah ini kan kinerja kami beyond daripada target yang sudah kami sampaikan ke DPR. Harusnya kayak gitu kan? Iya betul. Nah, kemarin disampaikan oleh oknum Menteri Pertahanan ini bahwa ya jangan salahkan dia, salahkan juga dong partai-partai yang menyetujui APBN di Badan Anggaran atau di Komisi 1. Ini pernyataan yang menurut saya tidak ada jiwa kepemimpinan, jiwa negarawannya, bahwa saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang sudah saya ucapkan, saya rencanakan, saya lakukan, dan saya bertanggung jawabkan. Tapi apa yang kita lihat semalam membuka babak baru bahwa memang terjadi, dugaan kita memang terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang luar biasa di Kementerian Pertahanan. Ini patut bagi kita di NCW, kawan-kawan yang ada di KPK, kawan-kawan yang ada di Kejaksaan Agung, kawan-kawan yang ada di Mabes Polri untuk masuk memeriksa. Dengan tidak yakinnya dan beralasan bahwa terkait dengan pertahanan keamanan itu banyak rahasia. Iya, jika itu adalah strategi militernya. Iya, jika itu strategi pengembangan SDM-nya. Iya, jika itu terkait dengan cybernya, terkait dengan penguasaan satelitnya atau geostrateginya di Kementerian Pertahanan. Tapi terkait dengan pembelian barang, kita akan beli peralatan alutsista ini ke negara-negara maju. Apalagi rahasianya. Artinya negara maju aja tahu barang-barang yang dijual ke Indonesia. Jangankan negara tempat yang menjual ke kita. Negara yang bersaing supaya produk mereka dibeli pun tahu apa yang dibeli oleh pemerintah Indonesia. Kenapa rakyat tidak boleh tahu? Kenapa calon pemimpin yang kemarin yang bertarung di debat Capres itu tidak boleh tahu? Kan yang diceritakan bukan rahasia, bukan teknik perang, bukan strategi pertahanan, bukan blueprint terkait dengan pengamanan garis batas negara kita. Bukan, yang diceritakan itu apa yang sudah dilakukan selama ini, Bung Hardi. Tuh. Tapi tidak sepatah kata pun bisa dikatakan dengan beralasan bahwa dua paslon ini tidak mengerti bagaimana hal-hal yang terkait dengan pertahanan keamanan itu banyak rahasianya karena banyak yang ditutupi. Nah negara kita ini jika masih dilakukan hal seperti itu oleh
pemimpin saat ini atau pemimpin yang akan datang, di sanalah dugaan korupsi, kolusi dan nepotismenya itu akan terus berlangsung. Bahkan yang tadi Bung Hardy sampaikan, adanya keterlibatan Glenn Kahuripan, baik itu di TMI yang dikatakan oleh Mbak Koni yang kantornya ada di TBC Matupang itu, yang tiba-tiba beralih fungsi sekarang kata menjadi TV, ya kan? Garuda TV. Nah, ini kan sebenarnya memperlihatkan bahwa dugaan-dugaan NCW selama ini ya tidak jauh beda lah dengan kenyataannya. Betul. Dan apa yang terjadi di food estate pun, NCW hingga detik ini mengatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang luar biasa besar di Kementerian Pertahanan terkait dengan penggunaan anggaran food estate. Karena tidak ada hasil yang memuaskan bagi rakyat Indonesia. Tidak ada itu cita-cita besar bahwa akan terjadi swasembada pangan dengan dibukanya lahan-lahan ratusan ribu hektar dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kegagalan-kegagalan ini masih ditutupi dengan jagung polybag kan? Betul, ini kan miris kita di Indonesia ini, bahwa seorang paslon presiden dan calon wakil presiden berusaha menutupi kegagalan, padahal kegagalan ini adalah awal dari kesuksesan. Betul nggak Pak Adi? Betul. Iya kan? Saya sepakat jika Pak Presiden itu berusaha membela oknum Menteri Pertahanan ini, karena kegagalan 1, 2, dan 3 itu hal yang biasa. Iya, jika negara kita ini likuiditas kita itu luar biasa besarnya, tinggi lah. Artinya kita tidak defisit anggaran. Tapi kondisi defisit anggaran saat ini, apa iya boleh begitu aja uang sebesar 6 triliun tidak ada hasilnya? Ini di mana nih BPKRI? Di mana di BPKP ini saat ini? Di mana ini Direktur Tindak Pidana Khusus fungsinya dan Jampitsus fungsinya? Bahwa penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dilakukan harus diperiksa. Calon Presiden Paslon 02 ini, kenapa kita sampaikan ini menjadi babak baru, bahwa dengan ketidakmampuan menjelaskan apa yang sudah dilakukan kurun waktu 4 tahun terakhir ini, memperlihatkan bahwa memang gagal sebagai Menteri Pertahanan, gagal dalam menjalankan program yang sudah dikatakan sudah disetujui oleh rekan-rekan di DPR ini kan, terkait dengan APBN yang juga diketok oleh partai-partai yang pengusung paslon 0102. Tapi kita tidak bicara apakah program sudah didukung oleh paslon 01 atau paslon 03 partai koalisinya, bukan. Ini terkait dengan bagaimana dia secara pribadi, dia secara institusi mewakili Kementerian Pertahanan mempertanggungjawabkan program dia selama 4 tahun terakhir. Sebenarnya kan pertanyaan dari paslon 01, paslon 03 kan seperti itu. Bayangkan Muhardi, saya bukan melihat ini ada vested ya, pribadi ya, karena calon presiden ini kan sama. Ini level mereka sama-sama calon presiden kok. Tidak ada kasta, tidak ada strata, ya kan? Tidak ada perbedaan karena mereka bertiga ini calon presiden. Jadi apapun yang disampaikan oleh Capres 01, Capres 02, Capres 03, ini pernyataan negarawan di level yang sama. Tidak ada yang senior, ya kan? Tidak ada pangkatnya lebih tinggi, ya kan? Dia yang harus datang. Oh iya, tidak perlu. Tidak ada yang lebih rendah ini ya, karena mereka calon presiden semuanya. Jadi memandangnya itu kita ini sederajat harusnya. Pada saat debat itu dilakukan bahwa semua calon presiden ini berada di level yang sama karena sama-sama calon presiden, kecuali ada calon kades itu salah satu kan ada kan, kecuali ada cakades ya kan, ada capres ya kan, wajib cakades ini yang harus ngadep ke capres. Ini kan calon presiden semuanya. Pernyataan yang begitu tajam disampaikan oleh paslon di Capres 01 dan Capres 03 ini memperlihatkan bahwa kesiapan dari Capres 01 dan Capres 03 jauh lebih siap dibandingkan Capres 02. Ini analisanya versi NCW. Silahkanlah teman-teman di luar sana memutuskan apakah yang disampaikan oleh NCW ini masih sejalan, masih inline dengan kenyataan yang ada saat ini. Gitu Muhardi.